Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menggenapi nubuat Yesaya. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 21 dan 22a. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian kitab Yesaya yang dibacakan oleh Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Menarik untuk diperhatikan bahwa setelah itu Yesus menyimpulkan dalam pengajarannya, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Juga catatan kecil yang diberikan oleh penginjil Lukas tentang reaksi orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Memang tidak dijelaskan kata-kata indah yang mana yang sudah dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya. Saudara-saudari terkasih, bagian dari Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini adalah bagian dari judul besar yang diberikan oleh redaksi dalam Lukas bab 4 ayat 14 dan 15, ayat 16 sampai 30, dan diberi judul Yesus kembali ke Galilea dan Yesus ditolak di Nazaret.
Namun, perhatian kita dipusatkan pada bagian pertama, yaitu ketika Yesus kembali ke Galilea dan ketika ia hadir di dalam rumah ibadat. Pada kesempatan ini, Yesus tampil di dalam rumah ibadat dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Yesus lalu memilih kutipan kitab Yesaya bab 6 ayat 1 dan 2. Tentang kutipan itu, Yesus menegaskan bahwa hal itu terbukti dan tergenapi pada saat semua orang mendengarnya. Ada beberapa hal yang patut dicatat di sini, bahwa Yesuslah yang mengklaim dirinya dipenuhi Roh Tuhan dan dialah yang diurapi, bahwa ia juga akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, bahwa dia yang akan membebaskan orang-orang yang tertawan, bahwa dia juga yang akan mencelikan mata orang-orang yang buta, bahwa dia akan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan akhirnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Bagaimana kemudian ia mengajar? Tidak dikatakan kecuali bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mencoba memahami firman Yesus hari ini, bahwa Yesuslah yang mengklaim dirinya dipenuhi Roh Tuhan dan dialah yang diurapi. Tentang ini, Lukas menulis ketika Yesus dibaptis Yohanes, turunlah burung merpati ke atas Yesus dan terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas bab 3 ayat 22b. Dan bahwa ia juga akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lukas memberikan catatan dalam sabda Yesus ini. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lukas bab 5 ayat 20. Dan bahwa dia yang akan membebaskan orang-orang yang tertawan. Lukas melukiskannya dengan sangat indah dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Bahwa dia juga yang akan mencelikan mata orang-orang yang buta. Yesus membuat orang yang buta dekat Yeriko dapat melihat kembali. Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Bahwa dia akan membebaskan orang-orang yang tertindas, yaitu orang-orang berdosa yang dipinggirkan. Dapat kita baca dalam Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa nas yang dibacakannya itu
telah tergenapi pada saat orang-orang yang ada di situ mendengar dari mulutnya. Lukas pun menegaskan bahwa para pendengarnya mengatakan, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau dikatakan dalam pewartaan Injil pada hari ini? Saya mau memastikan kepadamu bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan kepadaku dan kepadamu bahwa dialah yang telah menggenapkan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias. Yesuslah Mesias yang diurapi itu. Tadi saya sudah mengutipkan bagian-bagian kecil yang membenarkan firman Tuhan Yesus. Pewartaan Injil oleh liturgi Gereja Katolik pada hari ini mau menarik perhatian kita pada sosok Yesus yang adalah pemenuhan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak dahulu kala, bahwa Mesias itu adalah utusan dan pilihan Allah yang diurapi oleh Roh Kudus dan ditetapkan oleh Allah Bapa. Dia adalah pribadi yang memberikan harapan dan masa depan untuk mereka yang miskin, yang dijanjikan, dan ia mengatakannya sendiri, dan orang yang mendengarnya percaya akan perkataannya yang indah-indah. Apakah engkau dapat menemukan keindahan firman Tuhan itu dalam pembacaan Alkitab, khususnya Injil suci? Siapa Yesus bagiku? Kita harus mendengarkan kesaksiannya sendiri. Bacalah Injil dan dengarkanlah dia, sebab dialah anakku yang terkasih. Dengarkanlah dia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami mendengarkan sendiri dari Yesus bahwa dialah Mesias yang Kau janjikan dan Kau utus untuk memberikan harapan dan masa depan bagi kami. Tambahlah iman kami kepada Yesus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.